Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas permasalahan tanpa kendala ini ya. Permasalahan tanpa kendala ini sudah pernah Anda pelajari dalam kalkulus maupun kalkulus paubatannya. Ini Anda perhatikan ya contohnya. Ketika kita akan mencari nilai X yang akan meminimal fungsi fx, dengan fx-nya adalah 2x pangkat 4 min x kuadrat plus 1. Nah, bagaimana caranya kira-kira? Saudara masih ingat? Menentukan nilai X sehingga kita akan dapat nilai fx yang minimal. Oke, masih ingat? Dengan kalkulus ya. Dengan kalkulus, masih ingat? Oke, jadi Anda bisa dengan ya pasti menggunakan turunan. Nanti kita turunkan fx-nya terhadap x karena kita mencari x, nilai x berarti kita turunkan terhadap x. Kemudian sama dengan 0 untuk mencari titik apa? Atau kita dapat titik apa nanti kalau turunannya itu kita sama dengan 0 gitu ya. Berarti berapa itu? 8x pangkat 3 min 2x sama dengan 0 gitu ya. Maka kita akan dapat nilai X. Maka X adalah nilai ekstrim ya. Jadi kita punya titik ekstrim yang dia bisa meminimalkan, bisa juga memaksimalkan. Bisa juga tadi adalah titik balik ini ya. Tergantung dari fungsinya nanti. Oke. Nah, kemudian kan kita punya nilai X. Agar kita tahu bahwa memang nilai X itu meminimalkan, apa yang Anda lakukan? Masih ingat? Apa yang Anda lakukan? Ayo apa? Iya betul. Jadi Anda akan melakukan penurunan lagi sehingga kita bisa mengidentifikasi 3 kemungkinan tadi, yaitu dia akan memaksimalkan fx akan meminimalkan fx, atau dia ada titik balik saja. Gimana kita tahu dia meminimalkan? Betul. Jadi ketika turunan keduanya di titik itu ada nilai x yang kita masukkan di turunan kedua. Kalau dia bernilai positif, maka dia adalah meminimalkan. Oke. Dan juga kalau dia negatif, dia akan memaksimalkan itu ya. Ini untuk ketika variabelnya 1. Ketika ada 2 variabel misalkan seperti ini, minimal fxy yang sama dengan x pangkat 4 plus 2x kuadrat y kuadrat plus y pangkat 4. Nah, ini apa yang dilakukan? Ya sama dengan yang tadi, kita turunan pertama, tapi turunannya turunan parsial ya karena ada x-nya. Jadi kita turun terhadap x, maka y dianggap sebagai konstanta itu ya. Kalau kita turun terhadap y, maka x sebagai konstanta itu. Nanti kita akan dapat titik-titik itu sebagai titik ekstrim, sama dengan yang tadi juga. Dan kita punya turunan kedua nanti ya. Nah, turunan keduanya, nah nanti kita akan bahas selanjutnya itu ya. Itu adalah alat dari kalkulus. Oke. Nah, untuk mencari nilai eksak dari suatu fungsi, nilai x yang akan meminimalkan atau mengoptimalkan fx bisa saja tidak mudah. Nah, sehingga kita gunakan metode iterasi. Ini adalah metode pendekatan saja. Jadi kita mulai di satu titik. Nah, terus dia berjalan terus, diharapkan berjalan itu akan semakin lama semakin baik sampai mendapatkan hasil yang dikehendaki itu ya. Di metode iterasi dia pendekatan. Nanti tidak selalu titik awal belum tentu dia yang minimal. Biasa dia itu solusi saja dan titik berikutnya lebih baik, terus iterasi terus gitu ya. Nah, nanti yang kita pelajari ada metode Newton, kemudian metode steepest descent, dan yang terakhir adalah metode Broyden ini. Ini metode sederhana di penentuan X itu ya. Sebelum kita membahas itu, kita akan membahas dulu matriks Jacobian dan matriks Hessian. Oke. Matriks Jacobian, Anda perhatikan fx
adalah fungsi yang dapat didiferensialkan pada Rn. Nah, pengertian di situ dapat didiferensialkan pada Rn. Jadi n maknanya adalah ada n variabel. Jadi D adalah dapat didiferensialkan terhadap semua variabelnya gitu ya. Maka gradien f dari fungsi fx adalah matriks. Jadi gradien dari fungsi f dari adalah matriks. Jadi dilambangkan dengan itu ya, segitiga kebalik itu ya. Itu adalah gradien fx dan dia adalah bentuk matriks ukuran n kali n karena f-nya sebanyak n dan r-nya sebanyak n juga. Sehingga kita punya matriks n kali n dengan elemen ke ij adalah delta f1 fi dibagi dengan delta xj. Jadi ini turunan dari fungsi ke i terhadap variabel ke j ini ya. Nah, matriks ini disebut dengan matriks Jacobian. Jadi matriks Jacobian isinya adalah turunan pertama gitu ya. Kita lihat bentuknya ini adalah matriks Jacobian. Ini kalau ada n fungsi dan n variabel gitu ya. Kita punya matriks ukuran n kali n. Nah, lihat f adalah diberi indeks i, maka dia adalah baris. Jika kalau baris ke i, maka dia fungsi ke i, maka dia fungsinya tetap. Itu Anda lihat di baris pertama itu adalah delta f1 dibagi dengan delta x1, artinya turunan parsial f1 terhadap x1. Di kolom berikutnya itu adalah sama, yaitu turunan parsial dari f1 terhadap x2. Jadi variabelnya ya, kita anggap sebagai konstanta itu ya, sama dengan xn gitu ya. Di baris yang kedua berarti dia adalah fungsi yang kedua, diturunan terhadap variabel pertama, variabel kedua, dan seterusnya. Jadi Anda lihat di baris yang menyatakan fungsi, di kolom yang menyatakan variabelnya. Jadi di kolom pertama adalah turunan parsial dari fungsi 1 terhadap variabel 1, yaitu x1. Di berikutnya di kolom pertama, tapi baris yang kedua adalah fungsi yang kedua, turunan parsial dari fungsi yang kedua terhadap variabel yang pertama tadi. Demikian seterusnya. Ini adalah matriks Jacobinya. Oke. Misalkan kita punya fungsi f1, x1, x2, ini adalah variabelnya, itu sama dengan 5 plus 2x1 kuadrat plus 3x2 pangkat 3, dan f2 itu adalah min 4 plus x1 pangkat 3 plus 2x2 kuadrat. Nah, kita akan mencari matriks Jacobi dari dua fungsi itu. Matriks Jacobi dari fx, yaitu f1, f2 adalah, Anda lihat di situ. Kalau kita lihat di bentuk dari matriks Jacobian yang ada di situ, maka berarti baris pertama adalah f1, berarti 5 plus 2x1 kuadrat plus 3x2 pangkat 3. Kalau itu diturunkan terhadap x1, maka ada di baris 1 kolom 1, yaitu kalau kita turunkan terhadap x1, ketika x2 kita anggap sebagai konstanta, dia menjadi 4x1. Oke. Kemudian di baris pertama juga, tapi di kolom yang kedua, berarti itu adalah diturunkan terhadap x2, maka x1 sebagai konstanta, sehingga dia menjadi 9x2 kuadrat. Oke, di baris yang kedua, kolom pertama berarti fungsi yang kedua diturunkan terhadap variabel yang pertama, maka min 4 plus x1 pangkat 3 plus 2x2 kuadrat diturunkan terhadap x, kita punya x1, maaf, Anda punya berapa? Iya, 3x1 kuadrat. Kalau diturunkan terhadap x2, kita punya 4x2. Nah, itu adalah matriks Jacobinya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah matriks Jacobiannya ini. Jadi di baris itu fungsinya tetap, variabelnya berubah-ubah. Di kolom itu fungsinya berubah-ubah, yang variabelnya tetap. Oke. Ini adalah matriks Jacobi.
Jadi dia isinya adalah turunan pertama, atau itu disebut tadi dengan gradien dari F. Oke. Berikutnya adalah matrik Hessian. Matrik Hessian. Fx fungsi yang dapat didiferensial pada Rn. Ini ya, Anda lihat F-nya itu, kalau di sini kelihatan hampir sama ya tebal dan tidaknya. Cuma F-nya biasa, X-nya yang tebal. Jadi X-nya kan anggota dari Rn ini ya, tidak vektor anggota dari Rn ruang vektor Rn ini ya. F-nya akan membawa dari Rn ke R. Gitu ya. Ini adalah fungsinya Fx adalah Fx1, x2 sama xn. Nanti matrik Hessian, nanti turunan pertama kita punya gradien F ini ya. Nah, ini adalah gradien F adalah vektor dengan n elemen, yaitu karena fungsinya 1, maka dia turunan parsial terhadap x1, terhadap x2, terhadap x3, sampai terhadap xn. Maka kita punya gradien ini ya. Ini kalau yang tadi disebut dengan matrik Jacobian, ini ya, karena F-nya kan banyak. Jadi matrik Jacobian bentuknya matrik. Kalau ini gradien ini, atau bisa juga dianggapkan matrik Jacobian juga sebenarnya, tapi dia bentuknya adalah vektor ya. Karena F-nya cuma 1 ini ya. Nah, Anda lihat di sini, ini maksudnya untuk mempermudah pemahaman antara gimana sih beda matrik Hessian sama matrik Jacobian, bisa dianalogkan seperti itu ya. Jadi matrik gradien itu bisa dianggap ya matrik Jacobian, paling mudah untuk menganalogikan itu ya. Dan matrik Hessian dari fungsi Fx adalah matrik simetri n kali n. Jadi matriknya simetri n kali n. Nah, ini bentuknya seperti ini. Anda lihat ini ya, matrik Hessian itu di baris yang pertama dia adalah fungsi f saja terhadap x1 kuadrat, ya turunan kedua. Maksud saya fungsi f saja itu terhadap, Anda lihat di ini tadi di gradien ya. Di gradien itu ada n komponen ya. N komponen pertama nanti dia menjadi di Hessiannya itu di baris yang pertama. Jadi delta f delta x1. Maka di Hessiannya dia diturunkan lagi, jadi delta kuadrat f delta x1 kuadrat itu ya, di turunan kedua dari f terhadap x1. Kemudian turunan kedua dari f terhadap x1 dan x2, sampai terakhir turunan kedua dari f terhadap x1 dan xn gitu ya. Jadi x1-nya tetap saja dari gradien tadi ya, dari bagian yang pertama. Terus yang bagian yang kedua, di baris yang kedua itu kita lihat di gradien itu, di komponen kedua itu delta f dibagi dengan delta x2, Pak. Artinya apa? Turunan f terhadap x2. Nah, di sini di kolom yang pertama berarti kolom pertama itu miliknya ini siapa? Milik variabel 1 tetap, berarti variabel x1, x2, dan xn itu. Nah, yang di barisnya baru miliknya gradien f itu tadi. Kalau yang di matrik Jacobi adalah miliknya fungsinya. Kalau di sini diturunkan dulu, kita punya gradien, baru kita turunkan lagi, kita punya matrik Hessian. Itu turunan kedua dari x2 dan x1. Nah, di situ yang baris kedua adalah miliknya turunan f terhadap x2, itu turunan pertama. Kalau kita turun lagi terhadap baris 1 berarti terhadap x1, berarti x2, x1, baris 2 berarti terhadap x2, dua kali ya, turunan 2 kali terhadap x2. Terus baris ke n berarti turunan parsial dari f, turunan kedua parsial dari f terhadap x2 dan xn. Dan juga sampai dengan baris dan kolom yang terakhir itu dia sebanyak n itu ya. Ini adalah matrik Hessian. Anda bisa ingat lagi. Jadi untuk mempermudah, jadi gini, kalau Jacobi turunan pertama, Hessian turunan kedua. Kalau Jacobi, kalau kita anggap kalau tadi ada matrik Jacobian, berarti f-nya banyak, jadi dia akan
dalam bentuk matrik. Kalau F-nya 1 ada bentuk vektor ini atau gradiennya. Cuma vektor. Ketika vektor kita turunkan lagi, maka dia jadi matrik Hessian. Gitu. Dan ini memang kalau dari F1 matrik Hessian fungsinya tunggal itu seperti ini. Kalau misalkan kalau F-nya banyak matrik Hessian, maka dia akan banyak sekali ya bentuknya nanti kira-kira dimensinya dari matriknya itu ya. Oke, itu nggak usah kita bahas. Kita lihat contohnya ini. Saya punya fungsi f itu 5 plus 2x1 pangkat 5 plus 3x2 pangkat 3 plus x1 kuadrat x2 pangkat 4. Nah, kita cari tadi gradiennya ya, maka kita akan dapat ini ya. Jadi yang terhadap x1 Anda punya 10x1 pangkat 4 plus 2x1 x2 pangkat 4 di suku yang keempat itu ya. Kemudian terhadap x2 Anda punya 9x2 kuadrat plus 4x2 x1 kuadrat x2 pangkat 3 itu ya. Anda punya itu. Ini gradiennya. Ada dua suku, maka kita turunkan terhadap x lagi untuk dapat matrik Hessiannya. Suku pertama terhadap x1 sudah terhadap x2, maka dia di baris yang pertama. Suku kedua terhadap x1 sudah terhadap x2, kita punya baris yang kedua. Oke, ini hasilnya. Ini adalah matrik Hessian dari f yang 5 plus 2x1 pangkat 5 plus 3x2 pangkat 3 plus x1 kuadrat x2 pangkat 4. Oke, bisa Anda pahami? Oke. Selanjutnya kita akan membahas metode Newton ini ya. Jadi sebelum ke sana, nanti ada beberapa yang perlu saudara perhatikan. Jadi ini misalkan bahwa Fx adalah fungsi yang bernilai real yang semua turunan parsial pertamanya ada pada subset D dari Rn. Jadi dia punya turunan pertamanya ya, tiga parsial karena banyak variabelnya. Ada di D yang merupakan subset dari Rn. Nah, jika X astrik atau X bintang itu titik integral dari D, dia ada di dalam D, yang merupakan peminimal lokal bagi Fx. Nah, titik itu dia bisa meminimalkan tapi lokal saja terhadap Fx ya. Maka X astrik adalah titik kritis dari Fx, yaitu df dx i X astrik sama dengan 0. Jadi ini adalah turunan pertama itu ya. Jadi turunan pertama F, fungsi F terhadap beberapa variabel atau terhadap variabel, kemudian harusnya ada n dan terhadap n, kemudian diisi nilai yang tadi, maka dia sama dengan 0 ya. Ini titik kritis atau titik ekstrim itu ya. Oke, dan nanti kita lihat berikutnya nanti ya. Sebarang peminimal, jadi sembarang yang mengulang dari Fx akan ditemukan di antara penilaian dari sistem persamaan gradien Fx yang sama dengan 0 ini ya. Jadi Anda lihat di situ yang di atas tadi ya. Jadi nah, sembarang peminimal dari Fx itu akan ada di antara solusi dari sistem persamaan ini. Jadi bisa saja tidak tunggal solusinya ya. X-nya bisa tidak tunggal tapi sama-sama meminimalkan Fx ini ya. Jadi syaratnya adalah gradien dari Fx sama dengan 0 itu ya. Oke. Ini syarat untuk menemukan titik ekstrim. Nah, ini logikanya sama dengan ketika satu variabel. Kemudian sistem persamaan kan tadi kan disebutkan di atas tadi bahwa peminimal Fx akan ditemukan di antara penyelesaian dari sistem persamaan yang ini tadi, yang turunan pertama tadi ya, untuk menentukan titik kritis tadi kan dia berbentuk persamaan. Maka nanti dia punya solusi, bisa saja tidak tunggal itu kan.
bisa banyak, bisa. Nah, sedangkan umumnya persamaan adalah non-linear. Jadi gradient fx itu bisa saja tidak linear, sehingga tentu tidak mudah mencari penyelesaian eksaknya. Walaupun variabelnya sedikit ya, biasanya tidak mudah untuk menemukan solusi eksaknya. Oke, karena itu memang lebih efektif dan efisien menggunakan metode iterasi. Metode iterasi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa metode iterasi itu dia mulai dari titik awal, dia berjalan terus, diharapkan dia akan menuju yang dikehendaki, yaitu yang nilai X yang akan meminimalkan fungsinya itu. Hal ini ya. Nah, jadi efektif dan praktis ini, lebih efektif dan praktis itu menggunakan metode iterasi untuk menentukan akar. Tanda petik ya, saya beri tanda petik dari dari gradien fx sama dengan 0 ini. Ini maksudnya akar adalah pengenolnya itu, pengenol dari gradien fx itu. Jadi turunan pertama tadi ya, yang terdiri dari beberapa variabel ya. Yaitu penyelesaian dari gradien fx untuk sebarang derajat akurasi yang diinginkan. Nah, ini tergantung dari derajat yang diinginkan, berapa derajat yang diinginkan akurasinya itu ya. Oke, ini adalah di sini berkaitan dengan dia turunan pertamanya itu di D yang merupakan subset dari Rn. Di D ini ya. D ini kalau X itu titik intro dari D, maka yang merupakan peminimal lokal itu ya, maka X adalah titik kritis. Titik kritis dari fx tadi itu ya. Nah, seberang peminimal lokal dari seberang peminimal dari fx pasti ada dalam solusi dari sistem persamaan itu, yaitu turunan pertama sama 0 tadi itu ya. Nah, sekarang Anda lihat di situ turunan pertama sama 0 atau gradien X sama 0, maka dia merupakan bisa bentuk sistem persamaan. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, pertama Anda lihat tadi metodenya adalah pencari akar itu ya. Mencari akar itu pengenol tadi ya, pengenol. Kemudian metode Newton digunakan mencari solusi dari Gx sama dengan 0. G-nya itu dia adalah beberapa fungsi ya, dan Gx-nya itu mulai dari Rn ke Rn ya. Dia fungsi yang dapat diferensialkan. Oke. Jika Gx sama dengan gradien fx, maka metode Newton dapat digunakan untuk mencari akar dari gradien fx yang sama dengan 0 tadi. Jadi ini adalah analoginya ini ya. Jadi metode Newton itu pencari akar ya, jadi Anda lihat dia bisa mencari solusi dari Gx sama dengan 0 dan fungsinya adalah dari Rn ke Rn dan dapat diturunkan, sehingga metode Seebeck mencari akar dari gradien fx sama dengan 0 tadi. Ya, jika gradien fx tadi itu sama dengan gx ya, dalam sama dengan ya gx nya berisi itu, sehingga kan gx sama dengan 0 kan, dia juga fungsi x juga kan, seperti ini. Sehingga ya kita bisa mencari gradien fx yang sama dengan 0, yang tentu akan kita dapat apa? Ya, kita dapatkan titik kritisnya nanti ya. Oke. Fungsi Gx bernilai real dan dapat didiferensialkan. Ini seperti juga efek tadi ya. Dengan X anggota dari R. X-nya anggota dari R. Metode Newton digunakan mencari solusi dari persamaan Gx sama dengan 0. Ini. Gx sama dengan 0. Mulai dengan dugaan awal X sama dengan 0, X awal X pangkat 0 itu ya, jadi X awal, dan menghasilkan barisan dari X, K sesuai rumus tadi. Nanti kita mulai dari X awal, dan kita akan mendapatkan X1, X2, X3 sampai sejauh mana yang diinginkan itu ya. Diharapkan nanti di X tertentu kita sudah dapat nilai yang mendekati yang kita kehendaki gitu ya.
yaitu Gx mendekati 0 gitu ya. Kalau sudah 0 ya sudah selesai, dia kan solusinya memang. Tapi karena ini kan iterasi, maka bisa jadi dia belum mencapai 0 gitu, ketika dimasukkan pada fungsi yang kita cari sebenarnya. Ini rumusnya, x k plus 1 yaitu x berikutnya sebenarnya x saat ini dikurangi dengan gx g untuk xk dibagi dengan turunan g untuk xk dengan k-nya lebih besar atau sama dengan 0. Karena kan k awal itu ya, berarti x0 berarti x awal. Rumus ini kita dapatkan dari kita lihat nanti ilustrasinya ini ya. Ini secara geometris kita lihat titik x k plus 1 ini adalah perpotongan ya, garis singgung y sama dengan gx. Lihat garis singgungnya ya, ada y sama dengan gx fungsi, kemudian ada garis singgung y sama dengan gx. Ya, garis singgung itu yang memotong di sumbu x dan dia merupakan garis singgung di titik xk gxk itu ya. Maka persamaan garis singgungnya Anda lihat. Nah, ini kita lihat di ini rumus umum yaitu y sama dengan y1 y min y1 sama dengan m kalikan x min x1 ini ya. Jadi y, Anda punya y itu adalah y-nya itu kalau di titik di sumbu x berarti y-nya adalah 0 itu ya. Sedangkan x-nya, Anda lihat x-nya adalah xk plus 1 itu ya. Kemudian y1 adalah Anda punya y1-nya adalah gxk itu. Oke, yaitu titik pertemuan antara garis singgung dan fungsi y sama gx tadi itu ya. Jadi dia menyinggung di sana atau kita mencari persamaan garis singgung di titik itu ya, di titik gxk itu. Nah, sehingga y-nya tetap y dan y1 dalam hal ini adalah gxk itu. Melihat rumus di sebelah kiri itu ya, di kuadran ke 2 itu y-nya tetap dan y1 adalah gxk itu. Kemudian di sini karena dia menyinggung di titik x gxk, maka kita mencari m-nya atau gradiennya adalah gradien yang adalah turunan dari gxk itu ya. Tadi g x di xk itu ya. Jadi turunan di titik itu, itu adalah xk itu, maka g turunan gxk itu. Kemudian x-nya tetap x dan x1 dia adalah xk. Kalau kita lihat di rumus sebelumnya, maka z dalam hal ini z adalah dia 0, yaitu dia karena dia memotong di sumbu x, y-nya 0, kemudian x-nya adalah Anda lihat di situ x adalah xk plus 1, yaitu x berikutnya. Jadi x berikutnya lah di situ tadi xk-nya itu di situ di titik itu xk gxk titiknya, terus titik berikutnya adalah ketika kita singgungkan ada kurva fungsi itu ya, kita cari garis singgung yang di titik itu dan kita lanjutkan ke sumbu x, maka kita punya xk plus 1, berarti k berikutnya itu. Nanti x-nya adalah xk plus 1 dan y-nya otomatis dia kan 0 di titik itu, maka 0 min gxk sama dengan turunan gxk dikali dengan x-nya adalah itu xk plus 1 kemudian min xk. Ini kalau kita bawa ke ruas kanan, katakanlah ini jadi i-nya kan 0, maka turunan gxk tadi kita bawa ke ruas kiri, maka dia menjadi pembaginya, sehingga min gx dibagi dengan turunan min gxk dibagi dengan turunan gxk itu sama dengan x min xk dengan x-nya adalah xk plus 1 itu.
sehingga kita dapatkan rumus yang sebelumnya itu untuk mencari titik-titik selanjutnya dari metode Newton. Ini adalah prosedur dari metode Newton untuk menyelesaikan satu sistem persamaan. Jadi metode Newton di sini akan kita gunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan, artinya solusi pendekatan ya, karena dia iterasi, kemudian mencari titik yang akan mengoptimalkan suatu fungsi ya. Dalam ini tentu fungsi yang tanpa kendala tadi ya. Nah, kita akan cari barisan metode Newton XK, yaitu X0, X1 sama XK. Dengan X adalah X0 adalah solusi awal dari Gx sama dengan 0 ini. Ini sistem persamaan Gx tadi, yang sistem persamaan Gx tadi ini tadi adalah untuk gradien dari f tadi ya, fungsi f tadi. Oke, ini rumus iterasinya. Ini rumus iterasinya adalah gradien Gxk dikalikan dengan xk plus 1 min xk sama dengan min Gxk. Nah, ini rumusnya. Kalau yang tadi kan kita lihat kalau gradien Gxk ini kita bawa ke kanan, maka dia menjadi pembagi, dan xk kita bawa ke kanan menjadi angka xk plus 1 sama dengan xk min Gxk dibagi dengan gradien atau turunan pertama dari Gxk itu. Oke, ini sama. Tadi kan kalau kita bawa ke kiri kan jadi pembagi kan. Nah, kita nggak usah pembagi, kita bawa ke kanan sehingga dia menjadi pengali itu ya. Jadi gradiennya jadi pengali dari selisih antara xk plus 1 dan xk. Nanti xk plus 1 ada yang dicari, maka nanti dia isinya adalah ya 3 koordinat yang mau kita cari xk plus 1 nya itu. X-nya ada isinya, ya kan, dengan Gxk adalah G, fungsi G sistem persamaan itu ketika xk-nya bernilai. Nanti kita lihat. Ini langkah penyelesaiannya. Yang pertama, bentuk sistem persamaan menjadi Gx sama dengan 0. Artinya, bisa saja bahwa sistem persamaannya adalah tidak homogen. Nanti kita bawa ke sistem persamaan yang homogen ya. Ingat bahwa sistem persamaan ini bisa tidak linier, gitu ya. Jadi pangkatnya bisa berbeda antara persamaan satu dengan persamaan yang lainnya ini. Oke, kita bawa ke homogen, sistem persamaan yang homogen. Kemudian kita tentukan titik awalnya itu x0, kan membutuhkan titik awal untuk iterasi. Jadi dari titik awal nanti dia ke titik berikutnya yang diharapkan menuju ke yang diinginkan. Terus sampai dikehendaki berapa iterasi. Nah, kemudian setelah punya titik awal, maka kita tentukan matriks Jacobian dari sistem yang dibentuk pada langkah A. Di langkah A kita bentuk sistemnya yang merupakan sistem persamaan yang homogen, dan kita cari matriks Jacobiannya. Nah, kemudian kita akan menentukan titik berikutnya dengan menyelesaikan rumus iterasi. Anda lihat di atas gitu ya, itu rumus iterasinya. Maka ketika kita Gx adalah sistem persamaan, maka kita punya matriks Jacobi, yaitu gradien Gx tadi itu adalah matriks Jacobi. Oke, matriks Jacobi kita punya, nanti ada x-nya akan diisi oleh xk, dalam ini adalah x0 karena awal. Nah, kemudian xk plus 1 adalah x yang kita cari, xk adalah x0 juga, kan sama kan, dan min gxk adalah ketika x0 kita masukkan ke sistem persamaan tadi, gx itu kita masukkan ke sana nilai-nilainya, sehingga kita punya. Jadi kalau lihat di situ, gradien gx atau matriks Jacobinya itu akan punya nilai ketika xk-nya ada, yaitu di dalamnya adalah x0, maka k-nya sama dengan 0, maka x0-nya ada nilainya, maka kita bisa masukkan ke gradien gx. Kemudian xk-nya yang pengurang dari xk plus 1 kita juga punya. Gxk berarti di sistem persamaan yang homogen tadi, tapi tidak sama dengan 0, enggak kan, itu kita beri nilai x0, xk-nya kita beri
dengan X0, maka kita punya nilai, sehingga kita akan dapat mencari XK plus 1-nya atau X berikutnya gitu ya. Itu dengan menyelesaikan sistem yang terbentuk dengan memberikan nilai-nilai X0 tadi ke rumus iterasi itu. Oke. Nah, kita akan mengulangi langkah D sampai iterasi yang dikehendaki. Kan kita pengen XK-nya pengen 5, berarti kita punya X0, kita dapat X1, berikutnya lagi ke D lagi dapat X2, berikut lagi ke D lagi dapat X3, sampai dengan X5 selesai gitu ya. Itu kira-kira prosedur ini ya, prosedur yang sangat sederhana. Nah, kita cobakan di contoh ini. Nah, misalkan kita akan mencari 3 titik, yaitu ketiga solusi ya, barisan solusi, yaitu X1, X2, dan X3. Ingat kita punya X0 yang diberikan ya. Ini adalah barisan metode Newton. XK ini solusi dari sistem ini ya, ini sistem yang akan kita selesaikan, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 3, X kuadrat plus Y kuadrat min Z sama dengan 1, dan X plus Y plus Z sama dengan 3. Ini adalah sistem persamaannya. Belum mungkin, nanti kita bahas ke sana. Nah, ini X awalnya, titik awalnya adalah 1, 0, 1. Ini titik awalnya ini. Oke, nah kemudian Gx, YZ-nya adalah 3, itu kita jadikan 1, ya kan? Jadi fungsi 1, G1, G2, G3 gitu ya, selesai gitu. Oke, itu kemudian itu adalah titik awalnya X0 tadi. Oke. Nah, kemudian ini masih awal ya. Kemudian kita mencari Jacobinya, matrik Jacobiannya. Kita lihat di A itu ya, adalah yang kita cari itu ya. Oke. Tapi perhatikan di situ ya. A itu tadi adalah apa? Gx0, ingat ya, Gx0. Sehingga melihat di G yang pertama, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 3. Tadi kita bawa ke ruas kiri 3-nya sehingga menjadi 0 ruas kanannya. Dan juga yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat min Z min 1 sama dengan 0 kan? Oke. Karena kita bawa ke persamaan sistem persamaan yang homogen. Dan yang ketiga juga demikian, X plus Y plus Z min 3 sama dengan 0 kan? Nah, kita punya A seperti itu. Sehingga kalau kita buat gradiennya atau matrik Jacobinya adalah yang pertama adalah ketika baris 1 kolom 1 adalah G1 diturunkan terhadap variabel pertama itu X, maka Anda punya 2X gitu kan? Terus di baris pertama juga untuk kolom yang kedua di G1 itu diturunkan terhadap Z, berarti 2Z, dan berikutnya G1 diturunkan terhadap Z, berarti 2Z. Oke. Di baris kedua dan juga untuk yang G yang kedua, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min Z min 1 diturunkan terhadap X, Z, dan Z. Oke, sehingga dapatnya 2X, 2Y, dan min 1. Di baris yang ketiga itu miliknya G3, X plus Y plus Z sama dengan min 3 ini G3-nya. Sehingga kalau diturunkan terhadap X, Y, Z, Anda dapat 1, 1, 1. Ini adalah gradien dari G, fungsi G. Sehingga kalau nanti kita isi dengan nilai X0, maka kita akan punya nilai matrik Jacobinya adalah dia matrik dengan nilai-nilai tertentu tadi. Karena X dan Y-nya serta Z sudah diganti dengan titik awal tadi. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencari X plus 1 dengan rumus iterasi itu. Nah, rumus iterasi bermakna bahwa di faktor yang pertama itu gradien Gxk itu berarti gradien Gx yang sudah didapat pada C, dan Xk adalah X0 karena K-nya adalah 0, maka diberi nilai dengan 1, 0, 1, sehingga gradien Gx0 adalah nilainya adalah 2 dikalikan 1 itu 2, yang baris pertama, 2 dikalikan 0 itu 0, 2 kali 1 itu 2. Bawahnya baris kedua 2, 0 kembali, min 1. Baris terakhir tetap kan? Nah, itu kita punya matrik itu. Dan Gx plus 1 adalah
Gx1 kan yang kita cari, atau X bolehlah, X di X plus 1 adalah X gitu ya, dan XK ini kayaknya normal, X0 berarti 101 yang XK itu, dan yang terakhir sebelah kanan min GXK ini berarti Anda lihat yang A itu Anda beri nilai dengan yang B, nilai X0 nya, sehingga Anda lihat X kuadrat berarti 1 kuadrat berarti 1, kita dengan Y kuadrat kan 0, saya tetap 0, Z kuadrat kalau dia 1 maka dia 1, min 3 berarti 1 plus 0 plus 1 berarti 2 min 3 berarti min 1. Tapi ingat di depan GXK ini kan min juga kan, nah ini hati-hati dengan minnya karena mungkin Anda bisa lupa ya. Dan juga untuk yang bagian kedua X kuadrat itu X kuadrat plus Y kuadrat min Z min 1 ini Anda masukkan lagi nilai X dan Y selanjutnya di situ itu ya, sehingga kita akan punya GXK. Jadi gradien GXK sudah dapat, XK juga itu X0, min GXK juga Anda dapatkan juga dengan substitusi ke GXYZ transpose itu ya. Oke. Jadi dalam ini X saja itu X itu dia terdiri dari X, Y, Z itu ya. Di X yang lurus itu ya, itu terdiri, dia adalah vektor, isinya adalah X, Y, dan Z. Oke, kalau X-nya yang bengkong itu berarti X-nya itu nilai sendiri ya. Seperti Y, seperti Z itu sama kedudukannya. Kalau X yang lurus itu dia adalah vektor. Gitu ya. Atau untuk memudahkan ya, kalau X, Y, Z bersamaan berarti dia itu setara. Kalau X sendiri berarti dia adalah vektornya. Gitu ya. Oke. Nah ini tadi yang sudah kita isi gradien X-nya, gradien GXK-nya itu ya, kita dapat itu, dan yang XK plus 1 adalah X, jadi X min, nah kita lihat X0 kan 1 kan, X-nya kan 1, maka X min 1, Y-nya adalah 0, Y min 0, Z-nya adalah 1, maka Y min 1, dan di ruas kanannya tadi kan, tadi saya kita hitung min 1 kan tadi yang pertama, yang kedua juga kalau kita masukkan X kuadrat 1, Y kuadrat 0, min 1 ya, nanti kan 1 min 2 berarti min 1 juga, yang terakhir 1 plus 0 plus 1 berarti 2, dikurangi 3 berarti min 1, berarti GX kan adalah 1, min 1, min 1, min 1, min 1, min 1, sehingga kalau ini menjadi 1, 1, 1. Ini bisa kita kalikan ya, antara koefisien dan variabelnya tadi, ini yang kita perlu ini, maka kita akan dapat sistem persamaan seperti ini ya. Sistem persamaan seperti ini, Anda lihat ya, linear, ini sistem persamaan linear dengan 3 variabel yaitu X, Z, dan Z gitu ya. Maka ini bisa Anda selesaikan SPL biasa itu ya, terserah Anda pakai cara apapun terserah, dan menggunakan inverse boleh, dengan echelon baris reduksi boleh ya, terserah itu ya. Nanti Anda akan dapat nilai X, nilai Z, dan nilai Z yang merupakan titik berikutnya, yaitu X1 nya itu ya. Nah ini, jadi solusi X, Y, Z adalah 3/2, setengah, dan 1, maka ini adalah X1 yaitu 3/2, setengah, dan 1. Kita sudah punya titik berikutnya. Nah, selanjutnya kita seperti yang langkah A itu, tapi A-nya sudah nggak ke A lagi. B-nya adalah titik ini, 3/2, setengah, dan 1 itu B-nya. C-nya kan tetap nggak berubah. Nah, C-nya nanti ini ketika kita ke D, maka X-nya sudah Anda ganti dengan, nanti X tadi kan pakai X0, ini pakai X1 gitu ya. X pangkat 1 itu maksud saya, sehingga 2X berarti 2 kalikan 3/2, berarti berapa? 6/2 atau 3 gitu ya. 2Y menjadi 1, 2Z menjadi 2, sesuai dengan nilai X1 tadi, sehingga kita akan punya matrik Jacobian yang terisi
dengan X1 itu ya sebagai pengisinya. Kita lihat berikutnya. Nah ini, Anda lihat, ini adalah matrik Jacobi yang sudah diperoleh 3, 1, 2, 3, 1, min 1, 1, 1. Ini dimulai dari mana? Dari tadi matrik Jacobi yang masih mengandung X, Y, dan Z. Nah, nanti X, Y, dan Z-nya itu kita berlinear dengan X1. X pangkat 1 atau X hasil dari iterasi yang pertama itu ya. Jadi kita masukkan, akan kita dapatkan itu. Dan X min 3/2, nah ini tadi kan X1 nya adalah 3/2 setengah dan 1. Nah, ini ada XK plus 1 nya adalah XYZ tadi, XK plus 1 nya. Dan ini adalah X berikutnya ya, yaitu X2 nanti. Nah, inilah min GX. Nah, min GX ini, GX nya tetap, tapi input nilainya berbeda, yaitu tadi 3/2 setengah dan 1. Oh, tadi kan 1, 0, 1, yang ini jadi 3/2 setengah dan 1, yaitu X hasil dari iterasi itu. Sehingga kita akan dapatkan sistem persamaan linier ini ya, sistem persamaan linier ini. Bisa Anda selesaikan SPL ini, dan Anda akan dapat nilai X, nilai Z, dan nilai Z-nya. Yang penting adalah Anda selesaikan SPL yang terbentuknya. Nanti Anda kalikan sampai nanti tinggal ada yang sederhana ya. Nanti tinggal X saja, Y dan Z saja itu ya. Oke. Nah, ini kalau Anda selesaikan, Anda akan dapatkan X-nya itu 5/4, Z-nya itu 3/4, Z-nya itu 1 nih. Maka Anda punya X yang kedua ada 5/4, 3/4, dan 1. Ini untuk X selanjutnya ini. Oke. Nah, berikutnya nanti sama dengan yang tadi, dari rumus iterasi itu Anda jalani lagi dengan titiknya adalah 5/4, 3/4, dan 1. Nah, titiknya berubah. Jadi yang ini di gradien GX-nya tadi ini kita isi dengan X2 gitu ya. Sehingga dia dapat seperti ini. Kemudian di ruas kanan ada min GX tadi ya. Nah, min GX-nya tetap, tapi X-nya yang berubah. Kita ganti dengan 5/4, 3/4, dan 1. Sehingga dengan bentuk seperti ini, maka Anda punya SPL berikutnya nanti yang harus Anda selesaikan. Ini SPL berikutnya. Nah, dari SPL ini Anda akan dapat nilai X, Y, dan Z. Maka dia adalah X berikutnya. Gitu ya. Tadinya awalnya X0, kemudian kita ke X1, kemudian ke X2, kemudian ke X berikutnya ini yaitu X3. Kita dapat solusinya adalah 9/8, 7/8, dan 1. Ini adalah X3-nya. Karena tadi kita mencari barisan solusi dari metode Simplex, metode Newton untuk solusi dari sistem persamaan tadi, maka kita akan dapat 3 solusi dari metode Newton tadi. Dan logikanya semakin lama dia semakin baik, menuju yang terbaik, atau diharapkan nanti dia akan menjadi 0 gitu ya. Tapi kalau apakah iya? Ya tergantung dari nilainya, kan dia akan terus berjalan. Oke, itu adalah metode Newton untuk mencari solusi dari sistem persamaan tadi. Solusi atau ya akar gitu ya. Kalau kita sebutkan 0 tadi kita mencari akar gitu ya, dari sistem persamaan yang mungkin tadi ya. Oke. Nah, itu kira-kira penjelasan ringkas metode Newton untuk mencari akar atau solusi dari sistem persamaan. Persamaan tentunya dia adalah non-linear. Kalau linear tentu kita sudah dapatkan dengan mudah mungkin ya, ketika variabelnya 3 itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan meminimalkan fungsi dan menggunakan metode Newton. Oke. Ini barisan metode Newton XK itu ya.
untuk meminimalkan fx. Jadi di sini memang seakan-akan ada banyak x yang akan meminimalkan, bukan ya. Jadi memang ada banyak, tapi dia adalah hasil dari iterasi, yaitu dari nilai awal kemudian dapat x1 berikutnya ini diharapkan nilai-nilai itu semakin lama semakin mendekati nilai yang dikehendaki, yaitu yang akan meminimalkan fx itu ya, iterasi. Karena ini kan iterasi, jadi rumusnya solusi yang merupakan pendekatan. Diharapkan semakin banyak iterasi semakin dapat yang diinginkan, itu diharapkan, tapi tidak selalu ya, tergantung dari titik awalnya dan metode iterasinya juga. Oke. Ini adalah rumus iterasinya, yaitu Hessian fx k dikalikan dengan xk plus 1 min xk. Jadi xk plus 1 adalah titik berikutnya. Xk adalah titik saat ini ya. Dari titik saat ini ke titik berikutnya. Dan sama dengan min gradien fxk ini ya. Jadi ini kalau analisis pintas itu seperti yang tadi. Cuma bedanya bahwa di awal, faktor awal adalah Hessian, yang tadi adalah Jacobian. Jadi tadi turunan pertama, ini turunan yang kedua. Dan di ruas kanan tadi adalah min Gx. Nah, ini adalah min gradien Fx. Jadi ini adalah turunan pertamanya. Nah, di logikanya Anda lihat juga, nah ini analoginya aja Anda lihat ya. Oh, yang tadi itu fungsinya banyak, variabelnya banyak. Sehingga kalau diturunkan dapat matriks. Oh, yang di sini turunan pertamanya ini fungsinya cuma satu, variabelnya banyak, maka Anda akan dapat vektor atau matriks Jacobi atau gradien gitu ya, fx itu, gradien dari fx. Nah, vektor tadi ada beberapa komponen, sebanyak berapa komponennya? Ya sebanyak dia diturunkan terhadap n variabel, maka ada n komponen di Jacobi atau di gradiennya itu ya. Oke. Kemudian kita turunkan kita turunkan lagi di Hessiannya, kita turunkan lagi kan n variabel, maka kita punya matriks Hessian ukurannya n kali n gitu ya. Itu adalah oke. Nah, berikutnya ini langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah memberi nilai awal, yaitu koordinatnya itu tergantung berapa variabel gitu ya. Kalau 3 berarti xz gitu paling gampang, kalau 2 berarti xz dan seterusnya ya. Kemudian setelah punya titik awal, kita akan menggunakan matriks Jacobinya atau gradien dari fungsi yang diminimalkan tadi. Oke. Matriks Jacobi ini ya tadi bentuknya bentuk vektor ya, atau gradien ya, bentuknya bentuk vektor. Oke, kemudian setelah dapat itu kita turunin lagi, itu kita dapat matriks Hessian gitu ya, dari fungsi yang akan diminimalkan. Jadi Anda lihat di rumus iterasi, Hessian sudah dapat, oke, Jacobi juga dapat, maka kita akan dapat mencari xk plus 1, oke, atau x berikutnya kita akan dapat gitu ya. Oke, jadi logikanya sama ya, sama yang sebelumnya, cuma yang tadi banyak fungsi, banyak variabel, maka Anda punya matriks Jacobi. Karena banyak fungsi ya, karena kita mau kan sistem persamaan kan, jadi kita punya banyak fungsi, yaitu kita pakai Jacobi untuk dapatkan solusi dari sistem persamaannya. Kalau ini kan kita minimalkan, ketika kita turunkan baru dapat vektor. Nah, kita dapat matriks ketika kita turunkan lagi. Jadi kita turun 2 kali ya, seperti kita akan dapat checking untuk max apa min tadi kan, sebenarnya ya turunan kedua itu. Oke. Nah, setelah kita dapat Jacobi, dapat Hessiannya, dan ini nanti kita beri nilai sesuai dengan titik awalnya, maka kita punya sistem persamaan yang dibentuk dari rumus iterasi itu. Sehingga kita akan selesaikan SPL-nya, sistem persamaan linear kan, karena semua sudah diberi nilai, sehingga tinggal linear saja, maka kita selesaikan SPL-nya. Nah, kita akan dapat solusi, yaitu titik berikutnya yang hasil dari iterasi itu. Jadi tadi x0, kita dapat x0, kita punya x0, kita dapat x1 gitu ya. Kemudian setelah dapat itu, kita akan kembali ke
D lagi. Jadi ini D terus saja, karena A, B, C itu sudah dapat, maka berarti kita D dan E saja. Jadi kita ke D, kemudian kita dapat SPL, kita cari, dapat titik berikutnya, dan kita cek ke E, lagi enggak? Kalau lagi, kita ke D lagi dengan titik berikutnya yang akan kita masukkan ke matriks Jacobinya dan matriks Hessiannya, sehingga kita punya nilai angka-angka di gradien maupun di matriks Hessiannya, maka kita akan dapat mencari X berikutnya, dan seterusnya sampai iterasi yang dikehendaki. Ini adalah rumus iterasinya ini ya. Oke, dan nanti kita coba lihat ya, ketika kita gunakan contohnya untuk proses ini. Ini adalah kita akan mencari pengoptimal dari fungsi, yaitu fungsi fxy x pangkat 4 plus 2x kuadrat y kuadrat plus y pangkat 4. Ini kita minimalkan. Nah, dengan solusi awalnya adalah 1,1. Ini solusi awal, titik awalnya itu. Kemudian kita akan mencari x1 dan x2-nya. Jadi hasil iterasi pertama dan hasil iterasi keduanya gitu ya. Sebenarnya kalau kita pakai program bisa sampai ke n ini ya, tergantung nanti berapa iterasi yang dikehendaki atau berapa error yang dikehendaki, bisa juga ke situ nanti. Oke. Langkah pertama adalah titik awal tadi 1,1 kan, titik awalnya kita punya, dan berikutnya apa berikutnya? Oke, kita akan mencari Jacobinya itu ya. Ini adalah Jacobi dari fungsi fxy itu. Nanti fungsi itu kita turunkan terhadap, di suku pertama adalah, di komponen pertama adalah turun terhadap x, yaitu 4x pangkat 3 plus 4x y kuadrat. Itu kita turun terhadap dengan y-nya sebagai konstantan parsial. Oke. Suku berikutnya adalah terhadap y, berarti 4x kuadrat y plus 4y pangkat 3. Ini adalah Jacobinya. Dan berikutnya kita cari Hessiannya, turunan kedua dari fungsinya atau turunan berikutnya dari gradiennya. Nah, itu kan. Di suku pertama di gradien kita turun terhadap x, kita dapat 12x kuadrat plus 4y kuadrat, dan terhadap y kita dapat di kolom berikutnya, yaitu 8xy. Ya. Bawahnya di baris kedua adalah suku yang kedua. Maka terhadap x, maka Anda punya 8xy, dan terhadap y-nya Anda punya 4x kuadrat plus 12y kuadrat. Oke, setelah dapat itu, ya kita sudah dapat semuanya kan, x-nya sudah dapat, kita pakai rumus iterasi itu ya. Kita pakai rumus iterasi ini, Hessian xk, x0 itu kan, xk plus 1 x, xk-nya adalah x0, kemudian min gradien fx atau fx0 itu ya. Kita beri nilai, kita masukkan angka 1,1 ke situ, sehingga kalau misalnya ke B, Anda lihat B, gradien F itu dari B, kita beri nilai 1, berarti 4 kalikan 1, tambah dengan 4 kalikan 1 kalikan 1, berarti 4 jadi 4 tambah 4 adalah 8. Dan juga yang berikutnya 4, x kuadrat 1, y-nya juga 1, berarti 4, plus 4 y pangkat 3, tapi y-nya 1, berarti tetap 4, maka Anda dapat 8 juga. Maka Jacobinya 8, Hessiannya 12x kuadrat, x-nya 1, 4y kuadrat, y-nya juga 1, Anda dapat 12 per 4 16 gitu ya. Dan jika untuk selanjutnya Anda dapat Hessiannya seperti ini. Hingga kita punya rumus iterasi, kita masukkan dengan nilai yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat seperti ini. Hessiannya kemudian x min 1, karena x 0-nya 1, y min 1, dan sama min 8 ya, karena ini ada min 8, min vektor 88 dari gradiennya. Dari sini Anda dapat SPL nanti kan, dari SPL Anda dapat solusi, maka dia adalah titik berikutnya dari 1,1 ini. Ini adalah 2/3 ini titik berikutnya. Sudah selesai? Belum, karena kita cari 2 kan, 2 ini baru dapat 1, maka berikutnya kita ke langkah D lagi. Langkah D berarti Jacobinya tadi
kita berisi 1/1, maka kita akan ingin 2/3 dan 2/3. Itu jawabnya. Hessian juga demikian. Tadinya 1/1, maka kita isi 12x kuadrat yang menjadi 2/3. Di 2/3 kuadrat ya. Y-nya juga 2/3 gitu ya. Sehingga dengan itu kita punya SPL lagi. Oke. Ini adalah bentuknya seperti ini. Ya, dan kita dapat SPL. Nanti kita selesaikan untuk dapat X dan Y-nya, nilai X dan Y-nya. Nah, ternyata kita dapat nilai X dan Y-nya adalah ini, yaitu 4/9 dan 4/9. X dan Y-nya ini. Ini adalah X berikutnya, X2. Tadi kita cari X2 atau X3. Nah, karena kita cuma cari X kedua ya, sudah selesai, maka ini adalah barisannya adalah tadi itu. Kita dapat 1/1, kemudian 2/3, 2/3, dan 4/9, 4/9. Lalu kita bisa kita cek fungsinya itu dia menjadi lebih turun apa enggak gitu ya. Ini adalah untuk mencari solusi-solusi atau kita mencari nilai X dan Y akan mengoptimalkan fx, tapi secara interaksi, yaitu pendekatan yang kita lakukan tidak eksak ini ya. Oke.